Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UM TV, welcome to UM Talk. Saya Winda dari lantai 4 White, kampus Universitas Mulia menyapa Anda. Di episode kali ini kita akan membahas seperti apa sih prodi hukum ya. Apa aja sih yang dipelajari di S1 prodi hukum itu? Kemudian apa benar sih di jurusan hukum itu harus hafal pasal-pasalnya? Nah, kemudian apakah di Indonesia itu kalau semisalnya kita ngambil prodi hukum itu mesti jadi seorang pengacara? Tapi sebelum ke sana, kalian tahu nggak sih banyak juga pilihan jurusan hukum di luar sana alasannya karena nggak mau ketemu sama yang namanya matematika ya. Karena katanya matematika itu banyak sekali hitungan-hitungannya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya ngambil di jurusan hukum juga ada hitung-hitungannya seperti dalam menghitung hukum waris, kemudian urusan jual beli atau pembagian harta gonogini. Dan juga ada satu mitos jurusan hukum, katanya kalau misalnya ngambil jurusan hukum itu harus jago ngomong, pintar debat. Nah, kira-kira bener gak sih ya? Oke, nanti kita akan membahas, mengkupas tuntas mengenai prodi hukum. Dan kebetulan sudah ada di samping saya dosen muda ya. Beliau adalah Bapak Asyarudin ya, SHMH. Halo Bapak, apa kabar? Baik ya, sehat selalu ya Pak? Sehat Bu. Iya, beliau Bapak ini salah satu dosen muda ya yang ada di kampus UM ya. Iya. Kalau boleh tahu mudanya seberapa sih umurnya? Mungkin ya Bu ya, mungkin muda mungkin karena ada teman juga, iya. Pak Kana juga salah satu. Oh, ternyata di hukumnya Universitas Mulia dosennya pada muda-muda nih. Iya, mungkin alhamdulillahnya seperti itu kali Bu ya. Oke, berarti ilmunya pastinya lebih up to date ya. Karena kan biasanya kan baru lulus kuliah gitu ya. Iya benar-benar. Ya mudah-mudahan lah ya. Oke Pak, ini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seperti apa sih kalau semisalnya ngambil jurusan hukum di Universitas Mulia. Ini sudah ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya. Nah, ini yang pertama nih Pak. Nah, kalau misalnya ngambil jurusan hukum, itu apa benar sih harus wajib hafal pasal-pasal di Indonesia? Dan setelah lulus dari jurusan hukum itu, apa pasti jadi pengacara? Kira-kira itu seperti apa Pak? Iya, baik. Kalau untuk mengambil jurusan hukum terus mau jadi apa dan harus hafal pasal-pasal, kalau saya pikir ya di dalam hukum juga memang kita akan mempelajari tentang pasal-pasal nih, tapi tidak semuanya yang harus dihafalkan. Mungkin lebih ke apa ya bahasanya, lebih ke pemahaman lebih memahami. Karena di dalam sebuah undang-undang saja banyak sekali pasal-pasalnya. Berbicara tentang perdata pasalnya beda, berbicara tentang pidana pasalnya beda. Waduh, jadi kebayang lebih baik ya kalau misalnya menghafal, sedangkan banyak banget kategori-kategori hukum seperti itu ya. Benar. Jadi lebih baik dianjurkan, lebih baik memahami tentang pasal-pasal di sekeliling kita aja, misalnya penipuan, 378, pembunuhan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bu. Oh, maksudnya kalau misalnya dari macam-macam hukum itu, misalnya hukum apa tadi Pak? Yang 378 itu hukum apa? Itu masuk di pidana Bu. Penipuan. Penipuan. Pidana 378, kemudian ada rentetan-rentetan lagi ya, gitu benar, ya? ada rentetan. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang tadi yang terakhir Pak, kalau misalnya anak hukum nih, orang hukum nih, kalau misalnya ngambil jurusan hukum, apa mereka pasti jadi pengacara? Sebenarnya ketika misalnya menjadi pengacara atau tidak itu sebenarnya pilihan mereka sih jurusannya kemana. Cuma memang kebanyakan rata-rata ketika mereka untuk lulus hukum pasti mengambilnya kalau enggak pengacara. Dan ada juga pekerjaan ada juga pekerjaan selain pengacara sebenarnya, bisa menjadi staf legal, bisa menjadi konsultan di perusahaan, seperti itu Bu. Jadi nggak harus pengacara sih. Ya, ternyata banyak pilihan juga kalau semisalnya nanti kalian lulus untuk menjadi S1 hukum ya. Iya benar. Nah,
yang dipelajari di jurusan hukum itu boleh apa sih yang dipelajari di jurusan hukum? Boleh nggak nih jelasin sedikit tentang jurusan hukum yang ada di Universitas Mulia? Oke, di Universitas Mulia ini kebetulan prodi hukum itu masuk di Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Terus kebetulan juga angkatannya baru 2022 itu angkatan keempat. Oh, 2022 ya. Kalau misalnya ada yang masuk di 2022 ini, berarti di angkatan keempat. Oh, oke. Jadi seperti itu. Jadi awalnya jurusan hukum di Universitas Mulia itu dari awal berdiri ya? Iya. Dari 2018 ya berarti ya? Iya, benar 2018. Oke. Terus juga kalau berbicara tentang jurusannya atau konsentrasinya, dia ada dua, ada business law dan ada cyber law. Oke. Dimana business law ini dia lebih mempelajari tentang keperdataan, tentang perdagangan, tentang apalagi bahasanya itu tentang kontrak dan sebagainya. Berhubungan dengan perdata lah business law. Sedangkan cyber law di sini dia lebih mendalami tentang pidana, tetapi lebih ke teknologi. Seperti itu, karena UM juga menganut Global Technopreneur, jadi kita fokuskan dan ke sana kampus juga. IT ya. Jadi walaupun semisalnya bukan prodi IT, maksudnya bukan prodi informatika, tapi dari prodi-prodi yang non informatika itu disisipi maksudnya disisipi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbasis IT ya. Benar. Oke, apalagi sekarang era digital ya Pak ya, dan itu memang wajib dan kudu ya. Apalagi sekarang lebih banyak kasus tentang hate speech, pembicaraan misalnya bullying di media sosial dan sebagainya. Nah, itu yang kami lebih pakai fokuskan IT juga. semua Iya, ya. benar. Oke. Nah, ini ada lagi nih Pak. Ada nggak sih kemampuan yang harus dimiliki agar bisa menjadi mahasiswa hukum yang baik? Kemampuan yang harus dimiliki Pak, gimana untuk menjadi mahasiswa yang baik itu? Sebenarnya ketika kita menjadi mahasiswa hukum yang baik, sebenarnya nggak usah baik dulu lah. Jadi mau aja dulu kita nih untuk mau karena ya betul ya. Mau belajar dulu sebenarnya. Jadi ketika misalnya kita mau belajar terhadap ilmu tersebut, otomatis kita sudah menjadi baik nih. Kalau untuk apalagi namanya dasar apa yang harus kita butuh ketika menjadi mahasiswa hukum, ya ada dua sebenarnya. Kalau dari saya, ya kita harus kritis dan menganalisa. Ketika kita sudah bisa mengkritisi sesuatu, misalnya kita lagi nonton berita nih, kita kepo terhadap gimana sih sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini, kok hukumnya begini-begini. Nah, lalu kita bisa menganalisanya. Nah, saya pikir ketika Anda sudah mempunyai dua basic ilmu tersebut, ya bisa lah ya ngambil prodi hukum. Selamat datang di Fakultas Hukum. Iya, jadi itu tadi. Yang penting kalian bisa mengkritisi suatu permasalahan dan tentunya bisa mencari pemecahan masalahnya ya. Menganalisa masalahnya. Gitu. Nah, gimana sih rasanya kuliah di jurusan hukum? Sebenarnya ada suka dan dukanya nggak sih kuliah di jurusan hukum itu? Khususnya di UM ya? Di UM. Kalau di UM sih rata-rata saya tanya mahasiswa dan mahasiswi saya, dukanya apa ketika kuliah di UM atau sukanya apa? Dia lebih banyak ke sukanya sepertinya ya? Bu. Karena yang pertama mungkin lebih tidak terlalu banyak perhitungan kali ya. Padahal sebenarnya tadi saya sudah sebutkan di awal, di mana sebenarnya hitungan mungkin tetap ada ya Pak ya, karena memang ada seperti yang hitungan apa tadi itu? Harta gono gini, pembagian warisan dan sebagainya. Iya. Sebenarnya itu, tetapi ketika saya tanya ya nggak terlalu rumit kok Pak untuk sebuah perhitungannya. Terus juga ketika kita belajar hak waris, mungkin karena kami ngajarnya lebih mentreatment kayak kami menjelaskan sebuah story-nya dulu, bagaimana terjadinya hak waris, bagaimana pembagian tersebut. Nah, mungkin dia lebih senang seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Jadi kuliah tapi tetap fun, jadi kita tetap enjoy, nerimanya juga lebih gampang gitu ya. Banget. Nah, apa saja sih pekerjaan ya untuk jurusan hukum itu? Tadi padahal sudah kita sebutin ya. Iya. Jadi untuk pekerjaan bukan hanya sebagai pengacara saja. Ya, bisa menjadi staf legal, mungkin bisa menjadi dosen. Oke, seperti Bapak ya. Nah, siapa tahu akan ada muncul lagi dosen-dosen muda. Bener, menjadi dosen itu sebenarnya gampang-gampang susah. Yang penting kita mau dan niat sebenarnya
dan ya jadilah seperti jadilah dosen gitu. Iya. Dan mungkin juga bisa jadi pengamat politik, menjadi aparat hukum, misalnya polisi, jaksa dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Jadi bukan hanya pengacara. Tapi Pak, kalau misalnya di jurusan hukum Universitas Mulia kan tadi Bapak sudah sebutkan kalau konsentrasinya kan ada 2. Nah, di antara konsentrasi 2 ini, kalau semisalnya dia itu menjadi seorang kayak hakim gitu, tetap bisa ya Pak? Bisa, ya? bisa Bu, bisa banget, ya? bisa banget. Jadi ketika misalnya dia kan hanya konsentrasi nih, ketika misalnya dia mengambil konsentrasinya di cyber law, berarti dilihat dari pendalaman ilmu pidananya dia, karena fokusnya di situ cyber law seperti itu, dan itu bisa basic menjadi misalnya melanjutkan menjadi PNS nih, menjadi hakim dan sebagainya bisa. Oke. Nah ini the last question nih Pak. Oke. Ada nggak sih saran Bapak ya untuk perbaikan hukum di Indonesia dan untuk para mahasiswa hukum? Oke. Kalau untuk saran gimana sistem hukum di Indonesia sebenarnya sudah baik ya Bu ya. Cuma bagaimana caranya untuk menjalankan, caranya untuk menerapkan dan menegakkan hukum tersebut saja yang kita kurang di Indonesia ini. Mungkin itu kalau untuk sarannya di Indonesia. Kalau untuk mahasiswa sendiri, sebenarnya menjadi mahasiswa hukum itu terkenal demonstran, terkenal dengan gitu? Kalau anak hukum lebih cenderung ya, menjadi bener. Lebih karena dia lebih vokal ya, benar. Karena lebih jago. Jadi anak hukum itu terkenal lebih vokal, lebih keras dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dari sebuah keras dan sebuah aksinya tersebut menghasilkan sebuah output yang baik sebenarnya. Dan kalau kita berbicara tentang di zaman sekarang, kalau saya pikir sih kalian perlu berpikir 2 kali sebenarnya untuk demonstrasi. Lebih baik kalian mengkritisi dulu masalah tersebut, lalu kalian menganalisanya. Tetapi ketika sudah menganalisa tersebut, baru kalian mempunyai sebuah kesimpulan yang baik. Jadi nggak harus apa-apa demo dan sebagainya. Itu sih Bu. Oke, wah luar biasa ya. Jadi jangan ragu-ragu nih buat teman-teman yang nantinya mau ngambil prodi hukum. Mungkin tadi informasi ya yang sudah kami sampaikan, Pak Syar sampaikan, mudah-mudahan informasi tadi itu bermanfaat buat kalian. Oke. Nah, nggak kerasa ini Pak, udah jam. Terima kasih loh Pak Asar. Sama-sama Bu Indah. Sudah hadir di studio WMTV ya. Bu. Sehat selalu Bapak. Amin. Ya. Nah, baik teman-teman semua, sobat WMTV, kita tidak dapat mengharapkan orang untuk menghormati hukum dan ketertiban sampai kita mengajarkan rasa hormat kepada mereka yang telah kita percayai untuk menegakkan hukum itu. Sampai jumpa di next episode UM Talk dengan topik yang mengasihkan. Bye.